Sebelumnya saya mempertanyakan, saya tanya ke Bu Nunuk, posisi saya, artinya saya menjadi direktur itu sampai kapan awalnya? Dan kemudian Bu Nunuk tanya ke atas, diberikan SK sampai akhir tahun ini, akhir 2005. Karena nggak ada bulannya, jadi hanya ada tahunnya saja. Hanya tahun 2015. Saya tidak melakukan persiapan banyak hal karena saya pikir Desember 2005, sehingga ya saya mengalir sedikit aja. Sampai kemarin di dalam rapat pimpinan saya baru kaget karena diberitahu kemungkinan minggu depan itu sudah sangat terlambat apabila Warek itu diganti. Harusnya minggu ini sudah ada pengumuman, mungkin ada minggu depan ya itu. Terus minggu berikutnya direktur harus diganti. Saya belum siap-siap, belum apa-apa gitu. Sehingga saya harus mulai menata karena proses pergantian direktur ini tidak mudah. Jadi tidak boleh ada kalau dalam persamaan fisika itu harus kontinuitasnya, persamaan kontinuitasnya harus terjaga. Jadi ketika ada fase 1 dan fase 2 itu garisnya tidak boleh patah. Jadi harus tetap smooth, mau smooth ke atas, itu smoothnya ke atas. Seperti Junaikin toh. Dengan demikian saya harus melakukan persiapan banyak hal karena waktunya ternyata. Kenapa harus saya lakukan persiapan banyak hal? Karena sangat memungkinkan apakah saya nanti tetap menjadi direktur informasi, apakah ganti. Itu dua kemungkinan ini sangat-sangat mungkin. Apapun yang terjadi harus siap. Kalaupun misalkan saya masih tetap diamanai menjadi direktur informasi, sudah tetap mengalir sebagaimana yang selama ini kita lakukan. Tapi ketika tidak, maka proses smoothing ini harus saya siapkan. Apapun yang terjadi harus yang terbaik dulu. Saya punya amanah untuk membuat pijakan yang kuat untuk direktur yang akan datang. Jadi saya punya amanah untuk itu, maka saya harus merapikan kondisi yang ada. Awalnya saya ingin rapi-rapi itu sekitar bulan November, Desember gitu, karena saya berpikir sampai akhir Desember. Kemarin ketemu dengan Pak Fuad pun ngobrolnya itu yang saya tangkap. Ketika acara habis ya Pak Mei ya, Pak Fuad mengatakan Desember, oh ya saya pikir sudah Desember. Persiapannya November pun cukup. Gitu. Ternyata 2 minggu lagi, waduh, jadi saya harus mulai bersiap-siap banyak hal. Karena tidak boleh ada kurva yang patah ketika terjadi pergantian. Jadi saya sekarang ini pada posisi yang menunggu siapa nanti yang akan jadi pengganti atau siapa nanti yang akan jadi direktur informasi. Dalam fase menunggu ini saya memutuskan untuk tidak membuat kebijakan banyak. Gitu, karena takutnya nanti akan berdampak pada direktur yang akan. Jadi kebijakan-kebijakan yang fundamental sudah mulai harus saya tahan sampai setelah 2 minggu yang akan datang. Karena kalau enggak nanti kebijakan itu menjadi sangat mengganggu direktur. Begitu. Nah, untuk itu saya perlu rapat hari ini. Rapat hari ini intinya yang jelas itu sebagaimana mainstream yang ada itu kan saya harus minta maaf gitu. Mainstream. Kalau enggak ada sesuatu paling aneh. Itu kemudian yang kedua adalah yang inti dari semuanya ini saya ingin dapat masukan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar jika memang Allah menghendaki adanya pergantian kepemimpinan, maka itu semua tidak boleh terganggu. Perkara apapun
diberikan atau dilakukan oleh direktur yang baru, nah itu terserah beliaunya. Cuma saya harus menyiapkan sebuah fondasi yang cukup kuat. Apa saja yang sudah ada, apa saja yang menjadi bagian yang masih setengah jalan, itu nanti perlu untuk kita detailkan, dan saya harus memberikan arahan supaya pijakannya ini kuat, jadi tidak rapuh. Jadi direktur yang baru itu ketika menginjakkan fondasi yang sudah saya bangun, itu harusnya dia kuat untuk melangkah ke atas. Gitu. Halo. Ini ada yang seneng, ada yang Bukan waktunya, kita kan sampai jam 12 kok jam segini orang sudah selesai. belum, ini strategi awal. Gampang aja. Kita satu. Nggak, kita terlalu terpesona, Pak. Saya sekarang ingin dapat masukan lah dari teman-teman ya. Yang pertama ada 3 item yang saya ingin dengar dari teman-teman pada hari ini. Yang pertama itu adalah ada nggak hal yang baru yang masih belum jalan, belum stabil, yang harus diamankan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah masing-masing, mungkin nanti saya tanya sampai dikasih maksud juga gitu, pijakan yang sudah ada atau sesuatu yang sudah kita selesaikan, yang kita anggap sudah selesai, itu seberapa jauh kita bisa mengawal dengan baik. Dan yang ketiga tentu adalah koreksi. Jadi selama ini apa yang menjadi benar-benar teman-teman terhadap apa yang sudah dinamika ketika saya memimpin, saya yakin banyak koreksi yang sudah saya dengar sebagai bagian dari itu. Monggo Pak Musa bisa membantu saya untuk mendengar. Saya harus mendengar 3 itu ya. Jadi yang pertama, ada nggak sesuatu yang masih dalam proses pengembangan, dalam proses dinamika, tidak harus selalu pengembangan aplikasi apa saja itu yang masih belum stabil. Dan yang kedua, yang sudah kita lakukan itu apakah memang masih bisa kita pertahankan untuk akan datang. Karena saya merasa ya belum tentu akan dilaksanakan. Saya merasa alangkah baiknya kalau budaya yang sudah kita lakukan ini diteruskan, alangkah baiknya. Tapi belum tentu ini terbaik gitu ya. Itu kan ego saya, klaim saya berpikir bahwa dengan izin Allah saya telah membuat sebuah budaya, sebuah dinamika yang tertentu gitu, dan harapan saya ini tetap menjadi budaya DSI menurut saya. Tapi paling tidak saya ingin dapat masukan dari teman-teman yang kita berdua ini, apa yang sudah kita lakukan, apakah memang perlu menjadi budaya. Yang pasti direktur yang baru nanti harus mempelajari dinamika, banyak dinamika yang ada, dinamika komunikasi lewat Facebook, dinamika komunikasi egaliter, dinamika komunikasi macam-macam itu harus dia pelajari. Dan itu teman-teman di sini perlu untuk menginformasikan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Sebelum saya menyampaikan, mungkin ada perlu disampaikan makan siang ya. Jadi masing-masing ini 10 menit, 10 menit. Jadi nanti selesai jam 2. Makan siang. Terima kasih. Kalau bisa pesan, ya pesan ke saya nanti yang menjajah. Besok laksana. Baik, terima kasih menyampaikan sesuatu baik yang terkait dengan informasi terkini dari pagi ya, tadi sudah disampaikan, maupun unek-unek yang mungkin selama ini saya terima dari pertama terkait dengan informasi tadi
kami berharap mudah-mudahan apa namanya keberlanjutan sistem ini benar, harusnya smooth. Jadi kalau berubah itu tidak boleh terputus kalau bisa begitu. Jadi sangat sayang kalau dengan apa namanya dengan sukses itu nanti ada apa namanya ada miss di dalam kelanjutan sistem informasi ini. Karena apa? Karena sistem terus terang saja untuk sistem yang dibangun oleh cyber ini sudah menggulita kemana-mana, sehingga rasanya kalau di situ ada semacam pergantian kepemimpinan di situ, maka tidak menutup kemungkinan adanya apa namanya adanya ketidaksinambungan atau ketidakkelanjutan sistem yang sudah berjalan saat ini. Kami tidak berharap seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa namanya suksesi kepemimpinan ini untuk berikutnya masih tetap Pak yang diamanai. Kalaupun ini kami berharap begitu ya, kalaupun nanti ternyata pimpinan universitas atau para rektor ini memiliki pemimpin yang lain, kita juga harus samina wa ata'na, artinya juga akan taat. Cuman yang perlu kita sampaikan ini berbarengan dengan usulan teman-teman, ini banyak apa namanya masukan-masukan dan juga kekhawatiran manakala kalau pagi ini tidak ada di DSI ini, terus kelanjutan satu kampus bagaimana? Karena sudah aku menggurita ke semua aspek, jadi hampir semua sistem itu terintegrasi dengan cyber kampus. Ini yang terus terang saja sementara dari kita sendiri ini masih dari DSI sendiri ini masih belum bisa mengawal sepenuhnya terkait dengan cyber kampus, terutama pada aspek pengembangannya. Karena pada aspek pengembangan ini masih berkaitan dengan cyber kampus yang lagi mungkin yang kami sendiri masih belum bisa mengendalikan secara sepenuhnya. Jadi itu semua ada di kendalinya Pagi. Sehingga di sini dikhawatirkan terjadi semacam apa namanya kurva yang putus tadi kalau ini tidak disambung lagi. Nah, ini juga kekhawatiran yang dirasakan oleh banyak teman-teman di semua unit, dari semua pendidikan, keuangan, dan kemahasiswaan dan apapun yang ada di sana. Manakala itu memanfaatkan aplikasi cyber kampus, maka kekhawatiran itu selalu muncul. Jadi nek Pagi ono ya apa, padahal teman-teman cyber itu secara institusi, secara kepegawaian, status kepegawaian itu tidak melekat ke DSI, tapi melekat kemana itu kita yang tidak tahu persis mengenai status mereka. Nah, supaya kurva ini tidak sampai putus, mungkin harapan kami kalau misalkan nanti Pagi tidak menjadi direktur, tapi itu tidak berharap, kami tidak berharap gitu. Yang perlu kita usulkan adalah bagaimana pengawal pengembang ini yang harus tetap menyatu kepada kita. Khawatir kita kalau Pagi tidak ada, para pengawal pengembang ini ngapun dan betul jadi. Nah ini yang kita susah untuk mengawal sistem seterusnya. Kalau kita sendiri di internal DSI susah untuk mengawal pengembangan itu, maka kekhawatiran kita, maka lama-kelamaan atau sedikit-sedikit keberadaan dan manfaat dari cyber kampus ini nantinya kita akan ditinggalkan. Kata kita begitu. Sehingga salah satu alternatif yang bisa kita usulkan khususnya, mudah-mudahan Pak sekali lagi mudah-mudahan tetap ada di sini, sehingga pengawalan terhadap teman-teman pengembang ini bisa kita lakukan secara optimal. Nah, kalau misalkan Pak tidak ada di sini, mungkin kami berharap supaya para pengawal ini tetap menyatu pada kita secara struktur organisasi kepegawaian, sehingga kalau mereka masuk ke struktur kita itu nantinya dalam pengawalan dan apa namanya monitoring dari beliau-beliaunya itu mudah kita lakukan. Nah ini yang memang perlu kita usulkan. Sebab kalau tidak seperti itu, maka itu tadi kekhawatiran kita apa namanya khawatir kita ganti direktur, ganti sistem itu yang kita tidak berkehendak begitu. Karena pada apa namanya pada beberapa rumor itu kalau sudah ada pergantian kepemimpinan, maka di situ adanya pergantian sistem itu sangat dimungkinkan sekali. Nah kalau itu yang terjadi nanti yang malah yang rugi adalah universitas, karena ini sudah dibangun sudah 4 tahun setengah oleh pertengahan 2011 sampai sekarang.
sangat sayang kalau ini tidak dilanjutkan. Oleh karena itu supaya ini tetap terus, supaya tidak sampai terputus kurvanya, maka kami berharap supaya para pengembang ini juga menyambut pada kita secara struktural. Bisa jalan. Saya jawab satu persatu ya. Nanti saya minta teman-teman untuk memberikan komentar. Saya mencoba untuk memberikan solusi apa. Saya minta bertanggung jawab. Saya mau mulai harus juga bisa bertanggung jawab. Intinya begini Pak Musa, insya Allah. Untungnya saya punya komitmen ya. Meskipun kalau dikatakan saya tidak dikatakan benar, tapi saya sudah merasakan bahwa darah saya sebiru darahnya UNER gitu ya. Jadi saya komitmen. Jadi intinya, kalaupun misalkan saya tidak diamanai menjadi direktur sistem informasi di sini, saya komit. Menurut saya alangkah baiknya kalau dibuat sebuah mekanisme yang menjadi masalah sekarang itu adalah teman-teman di cyber itu kalau dimasukkan di pegawai negeri IPK-nya nggak cukup. Itu ada masalah di situ. Oke, ini ada dinamika. Saya pikir nanti kalau misalkan memang saya tidak jadi direktur informasi, nanti mungkin yang menjadi kasih pengembang jadikan saya anak buahnya. Artinya nanti biar mereka tetap saya kendalikan, gitu. Saya tetap menjadi di bawahnya kasih pengembang. Gitu. Luar biasa. Itu logika yang jalan way out yang paling mudah sama saja. Jadi insya Allah nggak usah khawatir, karena ketika misalkan yang kekhawatirannya adalah tentang cyber kampus, bagaimana kelanjutan cyber kampus, maka saya harus tetap mengawal, saya punya tanggung jawab untuk itu sampai ini stabil ya. Jadi kalau direktur sistem informasi itu kan berpikirnya bukan hanya cyber kampus, kan, untuk apapun lah, banyak hal, seluruh kekuatan IT itu naik. Tapi kalau misalnya masalah cyber kampus, insya Allah, kalaupun misalkan saya hanya jadi dosen biasa, saya punya tanggung jawab untuk itu. Jadi jadikan saya bagian dari kasih, itu kan tidak perlu SK rektor kan. Jadi saya menjadi orang yang menyumbang itu, karena nanti posisinya seperti apa, mau selerinya seperti apa nggak terlalu penting gitu. Tapi yang penting adalah kelanjutan cyber kampus. Jika memang direktur yang akan datang itu tetap penting, saya siap membantu, dan pasukan-pasukan yang ada, pasukan cyber yang ada itu nanti saya coba untuk didanai dari cara yang lain kalau misalkan tidak lewat ini. Jadi insya Allah ada. Itu strateginya. Jadi kalau misalkan nanti bukan saya, ya kasih di pengembang. Yang jelas SK untuk pengembangan seksi di DSI itu sudah sangat disetujui. Cuma memang kemarin ketika saya ajukan menunggu orang-orang baru katanya gitu. Jadi menunggu orang-orang baru. Ini indikasi bahwa akan ada direktur baru atau enggak, saya nggak tahu. Jadi ada satu kasih lagi, yaitu kasih supporting ya Pak Eri. Sama nih nulis. Artinya di situ. Jadi pengembangan kasih baru ini akan menunggu orang baru. Nah, apakah ini kemudian artinya bahwa akan ada direktur baru di sini? Saya juga kurang paham. Tapi itu tadi Pak Musa. Insya Allah untuk kasus ini, untuk item ini nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir. Nanti saya akan coba tetap mengawal. Itu saya akan bertanggung jawab pada kasih ada masalah. Monggo, yang lain Pak Musa, monggo dari koordinat dikontrol kira-kira mana dulu mungkin. Bisa Pak Mei Pak. Pak Mei sekalian menyampaikan. Enggak ada. Udah ada. Harus ada, Lancar Pak ya? Bukan lancar. Oh, bukan lancar. Iya, barangkali sama dengan Pak Musa ya. Walaupun direktur sistem masih tidak mengurusi cyber saja, tapi memang prima donanya adalah cyber. Mungkin nanti
saya atau apapun namanya, intinya dia bisa melakukan tindakan untuk memecahkan masalah-masalah. Itu saya sih. Jadi jelas seperti Pak Musa katakan, di sini ada saya yang selama ini ya ngobrolnya dengan cara seperti itu dan bisa melakukan action. Rasa itu aja. Iya. Siap, saya dengar dan memang selama ini karena benturan budaya ya, ada wilayah yang dimana saya menjadi jembatan benturan budaya itu. Sampai sekarang memang belum tuntas. Jadi ada benturan-benturan budaya, benturan dinamika yang saya harus mengawal antara satu arena dengan arena yang lain, yang membuat saya harus tetap menjaga supaya kolam ini tidak keruh. Ketika ini dibenturkan, maka kolam ini bisa menjadi keruh. Apa untuk itu tetap saya mencoba untuk menjadi titik tengah dari itu. Tapi insya Allah, saya akan tetap komitmen apa yang sudah saya mulai harus saya kawal. Yang pertama, kemudian yang kedua, ketika ada solusi-solusi di tengah jalan, solusi adaptif di mana ini wajib untuk di bawah kewenangan pengembang ya kalau misalnya harusnya begitu. Cuma memang perlu kekuatan yang cukup luar biasa untuk mengawal ini, apalagi mengawal dinamika yang ada itu perlu kekuatan apalagi kita sebentar ini saya pikir gitu. Dan saya mohon maaf belum melihat orang yang pundaknya kuat untuk saya beri beban ini. Saya belum melihat itu, sehingga ketika dan ini diberikan bisa kolaps nanti. Harus ada itu mungkin klaim saya saja ya, tapi insya Allah sambil jalan nanti kita akan lihat. Sambil jalan kita akan lihat. Intinya kalau misalkan memang saya tidak menjadi direktur istimewa, saya terus siap support gitu. Terus bagaimana komunikasi dengan teman-teman di cyber, saya tetap akan berusaha untuk menjalankan gitu. Intinya UNER tidak akan bikin begitu Pak Min, semoga bisa berjalan dengan baik. Oke Pak Heru, lanjut Pak Heru. Ini yang tidak tunggu dari ini lama ya. Masalah. Kenapa masalah? Masalahnya bisa dipelajari loh. Ya tadi sudah disebutkan intinya tadi pagi tadi bahwa intinya itu udah tidak dirugikan kan intinya. Kan udah Mas. Iya itu. Enggak, kalau intinya udah tidak dirugikan sih saya pikir kalau saya jadi rektor sih direkturnya nggak saya ganti gitu. Saya pikir Rektor tapi ya. Makanya 5 tahun lagi udah, 5 tahun lagi. Jadi ya baru kan nanti itu direkturnya nggak saya ganti kalau saya ke direktur. Jadi saya nggak ya terlalu komentar banyak karena kan ini belum pasti gitu kan, masih 50-50 katanya Pak kita. Probabilitasnya kan masih juga 50-50. Jadi Itu iya gimana tidak. Karena kalau komentarnya sekarang tidak jadi tumpengan gitu. Karena saya ingat salah satu direktur dulu itu beliau udah lanjut tumpengan terus ternyata jadi direktur lagi gitu. Jadi kan Ya nggak apa-apa, itu bagian syukur. ya jadi saya harusnya ada nah, ini lagi. ada Andrew. Bos itu bos. Ini Pak, ini. Tapi ditunggu-tunggu. Tengah-tengah juga aja. Poinnya ada. Kalau dipaksa ya, tadi kalau dipaksa ya, kalau satu kata diminta satu kata ya, kalau saya sih Kamu ini Mas satu kata. iya nggak bisa. Kalau saya sih di sisi helpdesk itu lebih pada ini apa di lain sisi kita kan seakan-akan harus melakukan standar ganda itu yang selalu kita lakukan. Nah itu kasihan. Pak Mei kemarin baru ngomong ke saya bahwa Mas ternyata kasihan ya helpdesk Mas ya. Kenapa Pak? Saya baru 1 hari ditinggal di sini, tapi saya
begitu merasakan betapa kasihannya MDes itu. Karena ya itu tadi kita harus melakukan standar ganda di saat yang bersamaan. Jadi supaya kita harus mengawal supaya benar tidak kasihan gitu, ya kan dibully apa supaya nggak kasihan gitu. Tapi di sisi lain kan memang harus ada sesuatu yang sifatnya internal yang sebenarnya mungkin sudah dibahas Pak Musa sama Mei tadi gitu. Jadi ketika suatu ketika kita dituntut untuk quick respon ya kan. Jadi kemarin itu waktu walaupun kita kemarin ke Kediri kan kita di grup kita koordinasi terus walaupun akhirnya anaknya kewalahan tidak sanggup dia milih sembunyi karena banyaknya pada saat itu yang harus dilakukan. Nah, di sini kan kita dituntut quick respon. Quick respon itu rupanya belum berbanding lurus sama apa background proses. Jadi kalau si IP kan sifatnya di publishing di depan, di garda depan kita harus merespon. Ketika kita meresponnya sudah terlalu cepat nantinya, maka kita yang akan kewalahan gitu. Karena kalau kecepatan, Pak sini Pak, apa mau digomblengin apa malah kewalahan karena gak ditandatangani atau apa yang sifatnya background proses. Tadi masalah itu sebenarnya maksudnya kita semua sudah tahu masalah itu. Sebenarnya masalah sudah tahu. Jadi ketika bagaimana ketika background proses itu akan susah dihubungi walaupun sudah ada media ya. Jadi media kan sudah ada Mas Wandono yang mulai Mas Wandono punya media akses mulai apa aja ke dalam background proses ya. Background proses ini saya anggap ini tim teknis itu. Apapun itu lah intinya begitu. Jadi apapun sudah kita lakukan media apapun pakai sosial network pakai apapun intinya quick respon itu enggak sama gitu. Di antara kita dituntut quick respon untuk konsumen tapi background proses kita ke penyelesaian memberikan solusi quick responnya ya itu yang sebenarnya bertahun-tahun sih. Maksudnya tidak hanya setahun belakang tapi sekitar 4-5 tahun terakhir sebenarnya itu yang kita hadapi dan ya udah itu sudah ada. Jadi kalau kita kalau kita ingin lebih baik sih ya itu tadi Pak katanya Pak Ki itu ada resource yang besar. Jadi ya repot. Tadi kita ya menunggu aja gitu. Jadi karena quick respon itu yang sebenarnya kita dituntut untuk itu kan. Karena saya masih ingat Pak Ki mengatakan sekarang kita tidak lagi berbicara bagaimana kita menangani gitu, tapi seberapa cepat kita mau menangani itu. Nah, itu. Nanti ketika sudah di depan kita ya berhubungan dengan siapapun lah orang semua Mbak Fitri semua Busum pun pernah berhadapan dengan itu ketika di telepon di apa semua. Terus kita nggak bisa jawab gitu, kita nggak bisa maksudnya bukan nggak bisa jawab yang sebenarnya bisa, gitu. Tapi kan kita dituntut untuk menjaga ini tadi, karena kita menjaga institusi supaya kita tetap institusi ini supaya tetap bisa dipercaya kayak Pak gitu. Ketika walaupun ini guyonan, ketika beberapa waktu lalu Pak Ki sempat cerita bahwa pejabat tinggi kita itu merasa untrusted terhadap email UNER gitu, itu secara branding kita yang seakan-akan kita terkena dampak, walaupun sebenarnya yang bisa menyelesaikannya masalah teknis juga. Nanti ketika kita akhirnya bundling dengan Google, masalah itu hilang akhirnya, ya kan? Itu yang menyelesaikan masalah teknis. Terima kasih Mas Andri Yudi. Jadi masalah itu sebenarnya diselesaikan oleh tim teknis juga sebenarnya. Jadi ketika itu bisa diselesaikan oleh teknis, maka brandingnya juga semakin lama semakin enak gitu. Sebelum ada terobosan itu kita memang ya gitu aja, jadi mesti soal email, soal apa gitu. Kita ya normatif aja menjelaskannya. Ya seperti itu secara. Terima kasih. Mohon maaf Pak. Saya kayak baru pertama kali ngebully saya, sudah sangat sering. Saya coba menanggapi meskipun semoga ini bukan merupakan bagian dari pembelaan diri, ini kita sama-sama memperbaiki diri kita ya. Jadi sebelum saya menanggapi dua item yang diaturkan Pak Heru, saya seringkali mencoba untuk berpikir
bahwa orang bijak itu ketika melakukan koreksi itu seringkali berada di dua arah. Ya. Ini bukan ngolokkan sampean Pak Heru, tapi nyindir lah paling nggak. Jadi seringkali ketika anggap aja kita sekarang sering menghujat mengolokkan pemerintah, itu kita berada di area kita bukan pemerintah. Tapi ketika kita berada di area pemerintah, kita menjadi orang yang tidak atau lupa akan koreksi yang itu. Maksud saya akan menjadi sebuah kebijakan apabila ketika kita ini untuk kita semua termasuk tentu menurut saya. Jadi ketika saya mau mengkritik sesuatu, maka saya harus berpikiran bahwa ketika saya berada di situ sebenarnya ada kondisi apa? Apakah memang ini adalah bagian daripada proses penentangan kebaikan? Pernah saya debat dengan mahasiswa yang mau ini. Ketika mereka mau mendemo, saya ajak ngobrol. Gitu. Ini sesama orang yang berbicara kebaikan, kenapa harus bertempur? Dulu ya, sekarang sudah ada demo. Anda berbicara ingin baik, sementara di wilayah ini juga bicara ingin baik. Kenapa kok terjadi pertempuran? Kan aneh ini. Gitu. Kecuali kalau misalkan salah satu pihak fokus untuk ketidakbaikan. Saya khawatir begitu. Jadi alangkah bijak ya kalau misalkan memang ketika kita mau mengkritik, kita melihat bahwa sebenarnya di wilayah, di arena yang sedang kita hadapi itu juga berpikir sebuah kebaikan atau memang tidak. Oke, ini sedikit nasihat Pak Heru. Ya, Pak. Oke, yang pertama tadi saya mencerita tentang ucapan mengkritisi bahwa Bukan mengkritik, Bapak. Yang sebelum ke helpdesk ya, jadi yang pertama tadi kan UNER ya itu sekali lagi kewenangan dari pimpinan. Saya juga nggak tahu, dan bagi saya kenapa ini harus dilakukan, kenapa hari ini harus dilakukan, saya harus menghormati direktur yang baru jika memang itu nanti bukan saya. Artinya ini tidak mungkin dilakukan. Kali ini tidak mungkin dilakukan ketika sudah ada pemimpin baru, tiba-tiba bisa mengumpulkan teman-teman, kan saya tidak punya hak, saya tidak punya kewenangan gitu. Jadi sebelum saya tidak punya kewenangan, saya mencoba untuk memastikan bahwa kebijakannya rapi, itu aja. Jadi tiba-tiba saya sudah nggak punya kewenangan, terus kemudian saya menjadi orang yang sok untuk mencoba melakukan smoothing, tidak mungkin. Ketika ini sudah tidak menjadi kewenangan saya, kan saya tidak punya hak apapun. Maka sebelum ini ada orang yang menggantikan, maka saya kumpulkan ini dalam rangka untuk kita sharing. Begitu, semoga ini menjadikan smooth jika memang Allah menghendaki untuk terjadi sukses. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya dinamika kita itu adalah dinamika yang harusnya bergeser, meskipun di wilayah-wilayah lain belum bergeser. Gitu. Dinamika dari dulunya pegawai pemerintah, pegawai negeri itu selalu berbicara regulasi, kemana-mana berbicara regulasi, pendekarnya itu adalah regulasi, artinya pedangnya itu adalah regulasi. Kepada mahasiswa, kepada direktorat yang lain, kepada yang lain itu selalu berbicara, saya ini pemegang regulasi, kalau kamu tidak melewati saya, kamu nggak akan bisa apa-apa. Itu yang selalu dipegang. Saya mencoba mengalihkan, kita menjadi services. Memang ini berat. Mindset kita itu masih mindset regulasi. Jadi, kita selalu berpikir bahwa DSI itu punya pemegang aturan, gitu, pemegang regulasi. Tapi ketika kita arahkan bahwa kita ini services, kita ini adalah yang melayani mahasiswa, itu terjadi sebuah benturan-benturan yang luar biasa. Gitu. Ya. Nah, ketika terjadi benturan-benturan yang luar biasa itu, saya melihat DSI sudah mulai bisa mengikuti irama ini, gitu, menjadi servis, menjadi mahasiswa, punya full respon itu yang kata Pak Heru tadi, gitu. Dan memang ini kenapa Pak Heru saya dudukkan di situ sebagai orang fisik gitu ya, bukan orang SI, karena dia bisa memelintir keadaan gitu. Harapan saya, artinya
helpdesk ini selalu bisa melihat jeroan kita itu masih belum siap, jeroan kita itu masih belum begitu smooth, anggap aja begitu. Bagaimana si helpdesk itu mungkin bisa memberikan respon, apapun respon itu ya. Gitu. Jadi respon bagaimana memelintir supaya mereka tetap tenang, supaya mereka tetap melakukan mendelay pertempuran dan sebagainya, itu sebenarnya bagian wilayah yang harus sampean selesaikan ya. Bukan hanya strike forward. Kalau strike forward itu orang-orang MIPA aja gitu. Orang MIPA itu namanya ini harus gini, ini harus selesaikan ini. Pergi mari ta. Sebentar Pak. Ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang mau sampai atau teman-teman IB itu diarahkan menjadi hanya tempat jalur kabel gitu saja. Jadi kadang-kadang kabelnya itu dipelintir-pelintir supaya mereka tetap tenang, supaya mereka tetap cool begitu. Nah ini memang tugasnya Pak Heru ya sebagai orang fisik. Dan memang yang sekarang posisinya masih helpdesk itu sebagai FAQ ya, frequency asked question yang hidup. Jadi ketika ada pertanyaan yang sama dan sebagainya itu helpdesk bisa membantu. Tapi ketika ada sesuatu yang baru, ketika ada hubungannya dengan tim teknis, ya kita masih belum sebut iya. Karena memang ini budaya ini baru mulai kita pupuk, baru mulai kita bentuk. Rasanya sih ke depan itu menurut saya, ke depan itu bagaimana jalur komunikasi ini masih tetap belum smooth. Tapi harus diakui bahwa perkembangan itu tidak boleh berdasarkan request gitu. Jadi sejak awal itu harus sudah diprediksi titik kritis sehingga sebelum ke sana itu helpdesk itu mungkin idealnya gitu ya, sudah memberikan rincian kepada tim teknis untuk ini diselesaikan dulu. Sehingga tim helpdesk bisa membantu di wilayah mana. Ada wilayah yang dimana di situ benar-benar harus membutuhkan tim teknis, itu biasanya tim teknis itu logika ISO 20.000-nya itu ketika perkembangan sebuah sistem itu versioning per versi, tidak bisa kecil-kecil gitu, setiap permintaan itu capek banget, energinya habis. Sementara sekarang terjadi seperti itu, tidak apa-apa, kita sedang gerak. Mungkin itu ke depan ini yang perlu kita sadari bahwa status kita masih di sini. Ketika ada yang baru, mungkin Pak Musa dan Pak Maya punya tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada yang memimpin di sini nanti bahwa posisi kita sampai di situ. Jadi sebenarnya perkembangan sebuah sistem itu versioning, tidak bisa setiap saat ada perkembangan langsung berubah, wah itu energinya habis, rugi, biasanya cost-nya terlalu mahal. Jadi tahan dulu. Seberapa bisa ditahan? Nggak bisa ditahan lagi. Besok itu ada rapat sudah apa itu sering gitu. Nah supaya tidak jadi seperti itu mungkin enggak dibuat sebuah list supaya bisa berjalan atau gitu. Jadi benar-benar ini kawal dulu. Jadi tim teknis itu hanya menerima gomyokan kebutuhan. Nih listnya ini selesaikan dulu. Ini dari komplain sekian. Mungkin itu Pak Heru? Iya. Iya, mohon Pak Musa. Saya, Mas Andri dulu. Yang paling dulu Pak, yang muda itu belakangan. Sama daripada ngeluh sakit sama nakir. Pak Andri mungkin bisa ini semangati teman-teman. Merdeka. Burung pacaran merdeka Mas Andri. Mau diwakili tim jaringan mungkin ada yang ingin Pak Dedi. Ayo gosok. Sama sebagai wakil kasih loh. Baru ada di negeri udah ini wakil kasih. Tangganan. Pak Andri. Bu Indri kalau begitu. Kamu ini gerak. Wow. Apa yang ada di tanah itu? Bisa dikembali. Kalau keamanan data itu kan hubungannya sama ISO ya Pak ya. Kalau gitu, teman-teman itu kan rasanya kan nggak suka diaudit gitu Pak. Sedangkan kita itu kan seharusnya kan kalau keamanan data itu kan
Ya. Sebenarnya kalau misalnya nggak ngaudit saya juga seneng Pak, soalnya kalau suruh kan teman-teman saya juga nggak suka. Tapi Apa dia? saya nggak tahu, saya cuma apa ya. Gitu lah Pak. Ini saya keluar lagi. Iya, ini audit 27.000 setu itu adalah audit yang kita aneh-aneh ya. Hanya perguruan tinggi se-Indonesia aja sedang ribet untuk mendapatkan ini, sementara kita sudah dapat sudah sejak 2000 berapa itu? 2013 kita sudah dapat dan sudah selayaknya harus kita tetap pegang karena ini menjadi bagian dari brandingnya GSI. Ya, ini saya juga agak bingung untuk bagaimana menjelaskan karena memang ini basisnya adalah budaya. Jadi isu itu sebenarnya harusnya kan budaya yang diaudit gitu. Jadi kalau misalkan memang kita perlu budaya itu, jadi seakan-akan selalu akan ada effort, mau isu, mau aywa, itu selalu heboh ketika mau diaudit, sehingga kesannya kita menjadi tidak mau diaudit. Maka ketika kita tidak mau diaudit, jadi bermasalah. Mungkin suatu saat nanti ke depan itu kita buat supaya ini makin menjadi budaya. Teman-teman jaringan, teman-teman yang jaga data center itu mungkin perlu disiplin untuk setiap saat ketika mengobrak-abrik kabelan itu tetap harus tersisir gitu ya, tersisir rapi. Itu kan karena kebutuhan fungsionalitas sehingga asal colokan saja gitu. Itu yang kebutuhan kecepatan respon gitu. Quick respon berbanding terbalik dengan kenyamanan gitu. Sehingga akhirnya ketika audit harus rapi, harus macam-macam itu menjadi kendala. Nah, mungkin ada strategi khusus mungkin yang ke depan menurut saya yang perlu dilakukan. Jadi setiap bulan atau setiap ada aktivitas untuk perubahan itu ada satu tim khusus mungkin gitu yang selalu akan membantu tim pengamanan data ini untuk selalu mengecek kepatuhan kepada yang ada. Jadi ya mungkin itu bisa dijawab keluar. Jadi kayaknya ini juga nanti perlu diinformasikan pada yang baru. Atau mungkin dibalik, siapa yang bantu ini maunya sudah ada sesuatu. Tidak mungkin gitu. Tidak mungkin. Jadi kayaknya isu tetap harus dijalankan. Yang jadi berat bagi tim keamanan data itu adalah budaya. Jadi ketika ngobrak-ngobrak teman-teman itu sebenarnya teman-teman itu nggak mau diobrak-obrak gitu, nyantai gitu, tiba-tiba diobrak-obrak karena mungkin saking enaknya posisinya gitu ya, PW posisi enak. Sehingga akhirnya tidak mudah untuk dibangunkan. Nah, untuk itu perlu ada aktivitas bulanan yang membangunkan teman-teman untuk akan kepatuhan beberapa aturan. Mungkin begitu. Dan ini saya nggak tahu ada tim obrak-obrak itu yang di bawahnya keamanan data atau tim obrak-obrak ini ada di bawah langsung dari Pak Musa dan Pak Mei gitu. Sehingga ada tambahan orang khusus yang memang selalu atas nama Pak Mei dan Pak Musa secara persuasif memastikan bahwa ketika sedikit ada hal yang tidak benar itu maka selalu harus diingatkan. Artinya ini menjadi budaya. Misalkan kita tidak diizinkan pakai torrent gitu, itu ya tetap harus disiplin. Misalkan begitu. Itu jadi di mana-mana ditempeli dan setiap minggu itu kalau perlu ada pengecekan supaya ini mungkin supaya kita menjadi terbiasa dan kita menjadi mulai tidak ada. Baik, tapi paling tidak ini yang baru kita bicarakan ini adalah hal penting yang sudah kita capai dan itu yang harus diinformasikan. Kalau yang setengah jadi belum ada ya. Artinya yang belum jadi kemudian
nanti kemungkinan takutnya bermasalah dengan saya semoga juga kan Pak Padi ya. Ini apa nih? Ya, tentu saja. Apa? Ini macam apa ini? Ini waktu dalam pengantin seandainya sudah tidak jadi direktur lagi, bahasanya kan gitu. Saya hanya berdoa saja bahwa Pakis tetap ada di sini dengan kita. Karena kalau tidak, saya yakin akan terjadi sedikit, bukan sedikit tapi banyak masalah dengan aplikasi cyberkampus. Yang saya takutkan adalah itu. Jadi saya lebih pada menguatkan doa saja untuk tetap ada di sini. Tidak menutup. Sebenarnya ada banyak yang mau disampaikan tapi sudah disampaikan sama Pak Musa tadi banyak dan juga sudah dijawab. Tapi alangkah baiknya kalau Pagi tetap di sini. Itu keinginan saya, itu bukan keinginannya Pak. Makanya karena keinginan saya, maka saya wujudkan dengan doa saja bahwa Pagi tetap ada di sini. Amin. Yang menentukan Pak Rektor. Bukan Pak doa ya. Doa ya. Doa ya boleh. Iya. Like. Siap. Monggo Pak Musa mungkin bisa merangkum dari semuanya. Mandono belum tadi Mas. Iya Pak Mandono. Pak Mandono itu yang masih aja. Paling dari pembahasan juga. Tadi jaringannya belum. Iya. Ini loh Pak. Yang penting loh. Enggak ada. Ini lah. Oh gosok nang kono. Atau Bang Ben mungkin ya. Iya. Suaranya Bang. Makasih Pak. Mana suaranya? Terpantau deh. Oh yang lain boleh. Mas Dimas juga mau ngobrol, mau ngomong boleh. Ayo udah silakan. Pak Mandono Pak. Siapa punya? Mas Andri ya siap. Pak Andri monggo. Oke, siap. Jadi itu loh Pak, itu penyimpan sesuatu Pak. Oh, iya. Iya. Ungkapkan Saya sih yang penting ikuti arus. Saya sih yes. Semuanya berpendapat Pagi siang keluar apa gitu. Ya apa ya? Jangan bisa dibilang arogan lah kalau kita berharap seperti itu. Soalnya kita juga menghargai Pagi mungkin bisa berkarir atau apa gimana. Soalnya kalau memang kita berpendapat kalau misalnya Pagi nggak keluar hapus apa semua hidup. Tapi kondisinya pasti akan selalu seperti ini Pak. Selalu tergantung dengan sama kampus. Semangat seperti apa? Seumur hidup Pagi diikat di sini. Padahal Pagi punya baju yang lebih besar. Sama kita seperti itu. Sekarang Pagi terlalu kecil baju di sini. Pagi pengen melebarkan saya tapi terikat di sini gitu. Ya kalau saya ikuti arus saja, karena pimpinan akan pengelolaan. Tapi nanti pasti ada plan A, plan B lah. Kalau kritikan pada saya selama ini gimana? Selama 2011 sampai 2015. Pasti selalu ada sampai itu. Pasti. Ayo aja naik Brano. Gak ada rekam nih. Gak ada rekam. Apa lagi terus? Udah itu aja. Oh itu aja. Udah, kayak mau. Kakak Saya berani kalau ngomong langsung, kalau ditulis Di email. Itu yang selama ini sampai tadi kan ya. Saat saja. Ya memang lah karena Ya saya pikir ya udah karakter itu dari semuanya itu. Oke. Jadi tinggal saya menyesuaikan itu aja. Mana belum komen? Belum aja komen itu. Mungkin Pak Mandono yang punya banyak jadi humas nih. Oh iya, kalau Pagi yang lain. Termasuk yang trendsetter tuh online standby. Sekarang itu Gojek sekarang. Iya kan, jadi Gojek kan online sekarang. Standby. Sama itu sekarang standby semua. Bukan Mas, saya muncul ada tukang bayi.com. Itu spektakuler. Iya, itu lah. Kita coba. Pengalaman selama ini ketika Pak Wandono ini kan termasuk orang yang sering menghadapi user kan ya, kemana-mana baik
baik pimpinan maupun bukan pimpinan itu kan sering ketemu, sering mendapatkan omelan dan sebagainya gitu. Sedikit cerita, saya kemarin ke direktorat yang lain itu saya diomongin, Pak Sugi ini pinter, yang dimajukan Pak Wandono, kenapa gitu? Ya Wandono belum sudah ketawa duluan, ya nggak jadi.